Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan di malam hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid. Tanya jawab atas tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala sebagai syarah dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang dikemas dalam soal jawab. Dan kita saat ini masuk pada bab yang ke-45. Qala al-musannif rahimahullah, bab man sabbad dahra faqad adzallaha. Bab barang siapa yang mencela masa, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Siapa yang mencela masa, apa itu masa? Waktu. Siapa yang mencela waktu, maka sungguh ia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Mencela waktu, ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, baik itu mencela hari, mencela bulan, mencela tahun, semua yang berkaitan dengan waktu, maka pada hakikatnya ia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ia telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mu'allif membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-24, wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, tidaklah kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia. Kita mati dan kita hidup, dan tidaklah yang membinasakan kita melainkan waktu. Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-24. Nah, mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat ini. Soal, beliau berkata, isyrah hadhil ayah wa bayyin munasabataha li hadzal bab. Jelaskan ayat ini dan terangkan keterkaitannya dengan bab. Apa kaitan ayat ini dengan bab kita? Bab kita yaitu siapa yang mencela waktu maka dia telah menyakiti Allah. Lalu apa kaitannya dengan ayat ini? Al-jawab, jawabannya,
yukhbirullahu ta'ala an dahriyatil kuffar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dahriyatil kuffar, orang-orang kafir ahlud dahr, yaitu mereka orang-orang yang intinya tidak beriman dengan akhirat. Di situ diterjemahkan apa? Penyembah waktu, penyembah masa. Ya. Mereka dikatakan menyembah waktu juga tidak sebenarnya ya. Tapi intinya mereka orang yang mengagungkan waktu, mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Makanya mereka dikenal dengan dahriyun. Segala sesuatu itu hanya waktu saja, hanya masalah waktu. Ya. Wa man wafaqahum, dan siapa yang sesuai dengan mereka, siapa yang cocok dengan keyakinan mereka, min musyrikil Arab, dari kalangan orang-orang musyrik Arab, fi inkarihimul ma'ad, di dalam pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Nah, ini intinya. Jadi awalnya orang-orang kafir itu mereka tidak percaya dengan akhirat. Mereka orang-orang yang mengagungkan waktu. Kemudian ternyata keyakinan ini juga sesuai dengan keyakinan orang-orang musyrik Arab. Mereka pun juga tidak mengimani adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Annahum yaqulun, sehingga mereka mengatakan, ma hayatun illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan kita di dunia ini, allati nahnu fiha, yang kita berada di dalamnya, wala hayata siwaha, dan tidak ada kehidupan lain selainnya. Ya. Jadi orang-orang kafir dari kalangan dahriyun tadi, mereka yang memuja waktu, mereka yang mengagungkan waktu, sama sekali tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, dan keyakinan mereka ini juga diikuti oleh musyrikin Arab. Ya, orang-orang musyrik Arab pun juga demikian. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka hidup hanya di dunia, hanya masalah waktu. Namutu wa nahya, ay yamutu qaumun wa ya'ishu akharun. Kita hidup dan kita mati dan kita hidup, artinya ada kalanya suatu kaum mati dan sebagian kaum yang lain masih hidup. Wa ma thamma ma'adun wala qiyamatun, dan tidak ada yang namanya hari kebangkitan, tidak ada yang namanya hari kiamat. Wa ma yufnina illa murulul layali wal ayyamu wa tulul umri. Dan tidaklah membinasakan kita, tidaklah yang membinasakan kita melainkan berjalannya malam dan siang. Kita mati karena memang sudah waktunya mati. Ya. Waktu kita sudah habis. Karena hari-hari saja. Wa tulul umur, karena panjangnya umur. Ingkaran minhum ayyakuna lahum rabbun yufnihim wa yuhlikuhum. Pengingkaran dari mereka bahwasanya mereka ini memiliki Rabb, Tuhan yang membinasakan mereka dan mematikan mereka. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir, mereka pemuja waktu, mereka pada hakikatnya tidak percaya adanya Tuhan. Mereka tidak beriman dengan adanya Tuhan semesta alam yang mematikan, yang menghidupkan. Ya, otomatis mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan pemikiran mereka ini diadopsi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Sama, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Hanya saja orang-orang musyrik Quraisy masih meyakini kalau yang menghidupkan dan mematikan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini ada perbedaan sedikit antara orang-orang kafir dahriyun, pemuja waktu, pemuja masa,
dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, perbedaannya apa? Orang-orang pemuja waktu tidak percaya adanya Tuhan. Mereka hidup mati ini masalah waktu. Yang menjadikan mereka mati ya karena sudah waktunya mati. Karena yang menjadikan mereka hidup ya karena waktunya hidup. Sedangkan orang-orang musyrik Quraisy, mereka percaya, masih percaya adanya Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Hanya saja mereka memiliki kesamaan dalam masalah akhirat. Orang-orang dahriyun, para pemuja waktu, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Demikian pula dengan orang-orang musyrik Arab, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Nah, adapun wa munasabatul ayati lil bab, keterkaitan antara ayat dengan bab, annallaha zamma fiha man nasabal ihlaka ilad dahr, bahwasanya Allah mencela di dalam ayat tersebut orang yang menyandarkan kebinasaan pada waktu. Lihat di ayat ini Allah mengatakan orang-orang kafir itu berkata kehidupan kita hanyalah kehidupan dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidaklah yang membinasakan kita kecuali apa? Waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Ini ucapan orang-orang kafir dahriyun. Tidaklah yang mematikan kita melainkan hanya masalah waktu saja. Nah, orang yang meyakini hal tersebut maka sungguh ia telah mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin padahal Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Mengapa kematian dan kehidupan disandarkan kepada waktu? Nah, jadi itu kaitan antara ayat dengan bab. Kemudian selanjutnya wa fis sahih, dan di dalam hadis sahih an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, yasubbud dahra, ia telah mencela waktu, wa ana dahru, sedangkan akulah yang menguasai waktu, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan antara malam dan siang. Fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru, janganlah kalian mencela waktu karena sesungguhnya Allah lah yang menguasai waktu, Allah lah yang mengatur waktu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jelas ya di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan anak Adam, yaitu manusia, telah menyakitiku. Dengan apa? Dengan mencela waktu. Baik, kita masuk pada soal jawab. Soal pertanyaan, uzkur makna hadzal hadis wa bayyin munasabatahu lil bab wa ma hukmu sabbid dahri ma'at ta'lil. Sebutkan makna hadis ini dan jelaskan kaitannya dengan bab, dan apa hukum mencela waktu berdasarkan penjelasannya, berdasarkan dengan perinciannya. Al-jawab, jawabannya, maknahu, makna hadis ini, annal araba, bahwasanya orang Arab, fi jahiliyatiha, di masa jahiliyahnya, idza asabahum syiddatun, apabila mereka ditimpa musibah, au bala, atau bala petaka, au nukbatun, atau bencana, ja'alu yasubbuna ad-dahra, mereka mencela waktu, wa yaqulun, dan mereka berkata, ya khaybatad dahri, sungguh kegagalan waktu. Fayusniduna ilaihi tilkal af'al, maka mereka pun menyandarkan kegagalan tersebut atau perbuatan tersebut kepada waktu.
Wa innama fa'iluha huwallahu ta'ala. Padahal yang menjadikan waktu itu dan yang mengatur waktu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana marji'u sabbiha ilaihi. Maka ini menjadi sebab mereka mencelanya, mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwal mutasarrifu fiha. Karena Allah lah yang mengatur waktu. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Wa taqlibuhu wa tasarrufuhu ta'ala fihi. Maka membolak-balikkan malam dan siang yaitu Allah mengaturnya bima yuhibbuhun nasu wa yakrahunahu, dengan apa yang manusia suka ataupun yang manusia benci. Tayyib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini ya. Jadi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mencela waktu? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang mencela waktu itu telah menyakiti diriku? Maka jelas yang mengatur waktu itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada yang mencela waktu, maka sama dengan mencela yang mengatur waktu. Nah, ini sisi pendalilan hadisnya. Orang yang telah mencela waktu sama dengan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi contoh mencela waktu ya Senin, misalnya Senin apa ya? Itu keyakinan kalau cuma kliwon. Mencela waktu Senin atau bukan. Kalau itu keyakinan jahiliyah, itu anggapan sial. Ya, mencela waktu. Orang-orang barat biasanya itu loh. Senin yang brengsek, misalnya gitu. Memang ya, apa contohnya ya? Apa? Jumat apa? Saya benci hari Senin. Ya. Makanya Senin yang petaka, Senin yang apa gitu ya. Karena masuk sekolah biasanya. Ya. Ala kulli hal, kalau kita perhatikan di dalam penjelasan awal tadi, ketika ada petaka di hari tertentu misalnya, ya, ketika ada petaka di hari tertentu, wah memang hari ini hari yang membawa petaka. Sabtu ini membawa bencana. Misalnya ketika ada kejadian di hari Sabtu yang merugikan dirinya, lalu dia mencela dasar Sabtu, gitu ya. Malam minggu kelabu. Ya, bisa juga dasar malam minggu sial gitu ya. Padahal karena kondisinya sendiri gitu ya. Ala kulli hal, pokoknya mencela waktulah. Ya, menjadikan waktu itu waktu yang petaka, membawa bencana. Wah, Sabtu maneh misalnya gitu ya. Wah, sial Sabtu ini ya. Sabtu ini hari yang terlaknat misalnya. Maka ini sama dengan menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang mengatur waktu. Allah yang mentakdirkan dia sial di hari Sabtu misalnya. Allah yang menjadikan dia tertimpa musibah di hari Sabtu misalnya. Maka ketika dia mencela hari tertentu, waktu tertentu, bulan tertentu, ya, maka dia telah mencela atau menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Mencela waktu sama dengan mencela yang mengatur waktu. Tayyib. Kemudian di sini perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi ini, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku. Ya,
Kalau ada yang bertanya, apakah Allah itu tersakiti dalam artian menderita? Maka tentu jawabannya tidak, jemaah sekalian. Ya. Karena di antara makna yu'dzini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, yang dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu anak Adam telah menyandarkan kepada diriku hal yang tidak layak bagiku. Itu maksud dari menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika anak Adam mencela waktu, maka seakan-akan dia telah menyandarkan keburukan kepada yang mengatur waktu. Nah, disitulah letak apa? Mereka menyakiti Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, menyandarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha Hikmah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuannya baik masalah waktu yang di situ mungkin ada musibah, ada petaka, ada ujian, melainkan itu semua dengan hikmah. Melainkan itu semua dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menimpakan petaka kepada hambanya begitu saja tanpa ada hikmahnya. Ya, artinya tidak mungkin Allah bertindak zalim kepada hambanya. Pasti ada alasannya, pasti ada pelajarannya, pasti ada sebabnya. Nah, ketika ada manusia yang mencela waktu, ya, memburuk-burukkan waktu, maka dia telah menyandarkan hal yang buruk pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu tidak betus di dalam mengatur waktu. Allah enggak benar dalam mengatur waktu. Seharusnya Sabtu ini jadi Sabtu yang indah bagiku, tapi mengapa waktu hari Sabtu ini menjadi Sabtu yang ya kelabu, Sabtu yang petaka, Sabtu yang membawa bencana? Nah, seakan-akan mereka menyalahkan Allah di dalam mengatur waktu. Nah, disitulah letak mereka telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah sekali lagi Maha bijaksana. Tidak mungkin Allah menetapkan ketentuannya tanpa hikmah, tanpa pelajaran, tanpa alasan. Ya, jadi jangan kita menyalahkan waktu, karena sama saja menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak Adam telah menyakitiku. Kata menyakiti ini tidak melazimkan Allah Subhanahu wa taala menderita, mendapatkan madarat. Ya. Karena kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan di dalam Al-Qur'an kata aza atau al-aziyah, al-aziyah. Misalnya kita jumpai di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah akan siapkan bagi mereka siksa yang hina, siksa yang menghinakan. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-57 Allah katakan demikian, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah, namun masalahnya menyakiti Allah dan Rasulnya itu tidak melazimkan Allah dan Rasulnya menjadi menderita, sakit, tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala meniadakan, menafikan siapapun tidak akan mungkin bisa memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 176 Allah berfirman, innahum layyadurrullaha syai'a. Innahum, sesungguhnya mereka, layyadurrullaha syai'a, tidak akan mungkin bisa memadaratkan Allah sedikit pun juga. Ya, jadi jangan ada di benak kita ketika membaca hadis qudsi ini, anak Adam telah menyakitiku. Menyakiti Allah berarti seakan-akan Allah menderita. Tidak.
Allah sama sekali tidak menderita dengan perbuatan anak Adam. Hanya saja perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan. Karena apa? Menyandarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, fa innallaha huwad dahr. Maka sesungguhnya Allah adalah ad-dahr. Fassara hadhil kalimata bil kalimatil ukhra. Maka Allah mentafsirkan kalimat ini dengan kalimat yang lain. Wahya qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, anad-dahru uqallibul laila wan nahar. Aku adalah pengatur waktu. Aku bolak-balikkan malam dan siang. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah itu waktu atau bukan? Bukan. Ya, jadi kita harus membawa dalil-dalil yang samar kepada yang muhkam. Ini dalil samar, mutasyabih. Ya, ketika Allah mengatakan fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah dialah ad-dahr. Ini seakan-akan ya menunjukkan kalau Allah itu adalah waktu. Jadi ini masih samar. Allah itu adalah waktu, maksudnya apa? Ternyata kita temukan di dalam hadis yang lain, maksudnya adalah uqallibul laila wan nahar. Ya, aku adalah yang mengatur waktu. Aku bolak-balikkan malam dan siang. Jadi Allah itu bukan waktu. Waktu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengaturnya. Yakni innama yajri fihi min khairin wa syarrin, yaitu apa yang berjalan di dalam waktu tersebut, baik itu kebaikan maupun keburukan, bi iradatillahi ta'ala, itu semua atas kehendak Allah. Waktu tidak bisa berbuat dengan sendirinya. Ya, wa tadbirihi wa ilmihi wa hikmatihi la syarika lahu fi dzalik. Waktu itu berjalan dengan kehendak Allah, dengan pengaturan Allah, dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal demikian itu. Ya, jadi yang menjadikan Sabtu itu petaka bagi kita ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan hari Ahad itu hari yang misalnya indah bagi kita, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sebagaimana ya kita tidak boleh mencela waktu, kita pun juga tidak boleh memuji waktu. Ya. Terima kasih Ahad, engkau telah menjadikan hidupku bahagia misalnya. Sama dengan dasar Ahad, ya dasar Sabtu, ya aku benci hari Sabtu misalnya. Nah ini, ya itu semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau memuji, ya pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah karena telah menjadikan hari ini hari yang bahagia. Tapi kalau kita nggak suka, ya tidak boleh mencela waktu, karena apapun kehendak Allah, apapun ketentuan Allah itu pasti baik bagi kita dan ada pelajaran di dalamnya. Ya sama seperti mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, persis. Allah mentakdirkan sesuatu lalu kita cela, ya sama dengan masalah ini. Allah menjadikan hari tertentu itu petaka bagi kita lalu kita cela, ya sama juga. 6. Nah kemudian fasabbud dahri, hukum mencela waktu. Maka fasabbud dahri, mencela waktu, muharramun, itu hukumnya haram. Li'annahu masabbatun lillah wa adhiyatun lah, karena itu bentuk celaan kepada Allah dan menyakiti Allah. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi tadi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr. Anak Adam telah menyakitiku, ia mencela waktu, akulah yang mengatur waktu. 6. Jadi hukumnya apa? Haram. Nah tapi bagaimana perinciannya? Haramnya itu seperti apa? Fasabbud dahri, maka pencela waktu, orang yang mencela waktu. Perhatikan di sini ya.
baina amroini, ada dua kemungkinan. Orang yang mencela waktu maka dia pasti jatuh dalam salah satu dari dua kemungkinan. Amma masabbatullah awisyirku bih, bisa jadi dia itu mencela Allah, bisa jadi dia berbuat syirik kepada Allah. Orang yang mencela waktu ada atau dia terjatuh pada salah satu dari dua kemungkinan. Ya, apakah dia mencela Allah atau dia berbuat syirik kepada Allah. Bagaimana perinciannya? Fa ini taqada, kalau dia meyakini annad dahra fa'ilun ma'allah, bahwasanya waktu itu yang berbuat bersama dengan Allah, fahuwa musyrik, maka dia berbuat syirik, dia terjatuh pada kesyirikan. Ya, jadi dia meyakini hari Sabtu ini yang memang ingin saya itu tidak bahagia misalnya. Ya, hari Sabtu inilah yang memang menghendaki saya ini celaka. Maka ini bukan lagi mencela Allah, tapi ini perbuatan syirik. Ada sekali lagi, waktu itu adalah makhluk, dan yang namanya makhluk tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Terlebih kita meyakini waktu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencela waktu dengan meyakini waktu ini yang membuat diri kita tersiksa, yang menjadikan diri kita petaka, maka ini perbuatan syirik. Wa ini taqada, tapi kalau dia meyakini annallaha wahdahu wal fa'ilu lidzalik, bahwasanya Allah lah yang melakukan hal itu, Allah lah yang telah mengatur waktu, wa huwa yasubbu man fa'alahu faqad sabballaha ta'ala, tapi dia tetap mencela waktu itu, maka sungguh dia telah mencela Allah. Ya, yang menjadikan Sabtu ini petaka Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tetap mencelanya. Ya, Sabtu sial misalnya, Sabtu yang buruk misalnya, padahal dia sadar yang mengatur waktu ini siapa? Allah, tapi tetap dia mencela waktu, sama dengan mencela Allah. Ya, jadi intinya mencela waktu itu apapun keyakinannya haram. Hanya saja keyakinan waktu itu bisa mengatur diri sendiri, ini syirik. Tapi kalau meyakini Allah lah yang mengatur waktu tapi dia tetap mencela waktu, maka ini maksiat, termasuk dosa besar karena telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Yang terakhir, wa munasabatul hadits lil bab, adapun kaitan hadis dengan bab kita, anna man atafa ila dahri fi'lan minal af'al, bahwasanya siapa yang menyandarkan kepada waktu suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan, au amran minal umur, atau perkara dari perkara-perkara yang ada, faqad adallaha ta'ala, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Wala yadurrallaha syai'a, namun dia tidak bisa memadaratkan Allah sedikit pun juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Nah, jadi bagaimana kalau kita mendapatkan ya istilahnya musibah, petaka di waktu tertentu, ya tentu kita tidak boleh mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mencela waktu. Ya, tidak boleh mencela waktu. Sampai pun mungkin berkali-kali itu terjadi. Setiap Sabtu mungkin kita apes gitu ya. Ya tetap kita tidak boleh mencela hari Sabtu atau hari-hari yang lainnya, karena yang menjadikan hari Sabtu itu katakanlah ya tidak baik bagi kita, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi solusinya apa? Ya, bersabar dan introspeksi, barangkali ini karena kesalahan dan dosa-dosa kita sehingga Allah jadikan hari tertentu itu seakan-akan buruk bagi kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib, selesai bab yang ke-45. Sebelum kita lanjutkan bab yang ke-46, ada yang tanyakan? Jarang ya kita jumpai.
orang yang mencela waktu gitu ya. Tak ada ya. Kita lanjutkan. Bab yang ke-46. Babut tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Bab memiliki nama, menjuluki diri dengan qadil qudat dan yang semisalnya. Qadi itu adalah hakim, al-qudah para hakim. Jadi hakimnya hakim, ya, hakim yang paling hakim, ya. Taib. Langsung masuk pada soal jawab. Soal pertanyaan, limadza atal muallifu bihadzal bab wa ma munasabatuhu li kitab tauhid? Mengapa al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan bab ini? Dan apa kaitannya dengan kitab tauhid? Apa kaitan julukan atau nama hakimnya hakim ini dengan kitab tauhid? Al-jawab, jawabannya, atal muallifu bihadzal bab, al-muallif membawakan bab ini isyaratan ila anna tasammiya biqadil qudah, sebagai isyarat bahwa memiliki nama dengan qadil qudah wa nahwihi atau yang semisalnya, mislut tasammi bimalikil amlak, seperti menamai diri dengan malikil amlak. Malik itu raja, al-amlak para raja, rajanya raja, raja di raja, ya, penguasanya para penguasa. Fil ma'na, yang memiliki makna seperti ini, al-manhiyu anhu, itu dilarang, fi hadzal bab, di dalam bab ini. Jadi memiliki julukan hakimnya hakim, ya, raja di raja, atau apa? Kalau di zaman sekarang ada nggak julukan seperti ini? Hakim yang maha agung, ada nggak? Hah? Hakim agung, yang maha agung. Namanya agung. Agung yang besar kan? Ya, Allah alam. Semoga tidak mengapa, tidak apa-apa. Ya, agung, akbar. Ya, akbar, besar, yang paling besar. Yang paling besar apa? Ya. Tapi kalau al-akbar, nah ini wallahu alam ya, hindari al-akbar, yang maha besar gitu ya. Ya, Masjid Al-Akbar, masjidnya Allah yang maha besar. Ya kan, Allah Al-Akbar. Iya. Masjid Baitur Rahman, ya, masjid rumahnya Allah yang maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi ini manusia yang dinamai dengan nama-nama yang berlebihan, itu intinya. Wa munasabatuhu li kitab tauhid. Adapun kaitan bab ini dengan kitab tauhid, anna tasammiya bihadzal ismi wa nahwihi, bahwasanya menamai dengan nama semacam ini dan yang semisalnya, maksiatun adalah kemaksiatan. Wa anna man ittasafa bihi, dan barang siapa yang tersifati dengannya, faqad ata bima yunafi kamal tauhid, maka sungguh ia telah datang dengan sesuatu yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi orang yang menjuluki dirinya dengan julukan yang berlebihan seperti ini, maka tanda tauhidnya tidak sempurna. Fi sahih, dalam riwayat yang sahih, anna Abi Hurairah ta'anin Nabi SAW, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW qala, beliau bersabda,
Inna akhna'a ismin indallah, sesungguhnya nama yang paling buruk di sisi Allah, rajulun, seseorang, tasamma bimalikil amlak, atau tasamma malakal amlak, yang menamai dirinya dengan raja di raja, rajanya para raja. La malika illallah, karena tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah. Qala Sufyan, Sufyan mengatakan mithlu Syahin Syah, seperti ungkapan Syahin Syah. Ya, fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat, aghyadu rajulin 'alallahi wa akbathuh, orang yang paling dimurkai oleh Allah dan yang paling buruk. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang ingin meninggikan dirinya dengan julukan yang tinggi dan besar seperti ini, justru di sisi Allah dia adalah orang yang paling buruk, yang paling hina. Ya, maka dari itu seorang hamba, seorang yaitu manusia, semakin dia merendahkan diri kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebaliknya, seorang hamba semakin menyombongkan dirinya di hadapan Allah, maka semakin hina dia di sisi Allah. Makanya kondisi hamba yang paling dekat dengan Allah saat apa? Sujud. Sujud itu menghinakan diri atau meninggikan diri? Tapi menghinakan diri di hadapan siapa? Allah. Orang yang menghinakan diri di hadapan Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Sebaliknya, orang yang meninggikan dirinya di hadapan Allah, menyombongkan dirinya, saya ini rajanya raja, ya, saya ini penguasanya penguasa, saya ini hakimnya hakim, maka di sisi Allah dia hina, di sisi Allah dia rendah. Ya, makanya kita dikatakan tingkatan yang paling tinggi bagi seorang manusia itu ya hamba Allah. Ya, justru tingkatan yang paling tinggi ketika seorang itu menghambakan diri di hadapan Allah, hanya kepada Allah. Taib. Soal, pertanyaan, ma ma'ani al-kalimatil atiyah, atau bayyin ma'ani al-kalimatil atiyah. Jelaskan makna-makna kalimat berikut ini. Ini kembali kepada mufradat, ya, kosakata hadis. Akhna', apa itu akhna'u wa aghyadu. Kemudian man huwa Sufyan, Sufyan yang disebutkan dalam riwayat tadi itu siapa? Wa mal maqsudu bi qawlihi mithli Syahin Syah, atau Syahan Syah. Dan apa yang maksud dengan ucapan Sufyan tadi seperti Syahan Syah? Apa Syahan Syah itu? Isyra' al-hadis, jelaskan hadis. Al-jawab, jawabannya, akhna yakni awda. Ya, tadi kita terjemahkan buruk, ya. Sesungguhnya inna akhna'a ismin, sesungguhnya nama yang paling buruk. Dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, akhna yakni awda, yang paling rendah. Ya, enggak ada masalah. Buruk dengan rendah itu apa? Sama. Sesungguhnya nama yang paling rendah, nama yang paling hina. Adapun aghyad yang tadi kita terjemahkan dengan yang paling dimurkai, ya. Aghyadu minal ghaidhi wa huwa mithlul ghadabi wal bughdhi. Aghyad itu dari kata al-ghaid, itu semisal al-ghadab, murka, wal bughd, dan kebencian. Fayakunu baghidan ilallah maghduban alaihi. Ya, sehingga makna aghyadur rajuli, orang yang paling dimurkai dan paling dibenci. Fayakunu baghidan ilallah, maka dia adalah orang yang paling dibenci Allah, maghduban alaihi, dan yang dimurkai. Orang yang menamai dirinya dengan malikil amlak, raja di raja, adalah orang yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah. Wa Sufyan, sedangkan Sufyan yang disebut dalam riwayat ini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Ya, Sufyan ibnu Uyainah. Adapun wa Syahan Syah, kata Syahan Syah, huwa indal ajam, itu menurut bahasa Ajam,
fi lughatihim, dalam bahasa mereka, ibaratun an malikil amlak. Itu ungkapan yang sama dengan raja di raja. Ya, sama seperti bahasa Indonesia raja di raja. Itu kalau bahasa Arabnya malikil amlak. Ya, kalau bahasa lainnya syahin syah atau syahan syah. Tidak tahu ini diambil dari bahasa apa ini, wallahu alam. Ya, ada bahasa Inggris enggak? Ada yang tahu enggak bahasa Inggris yang semakna dengan ini? King of the king. Wah. Iya, benar ya? King of the king itu enggak boleh. Ya. Raja dari para raja. Judge of the judge. Benar tak aku? Hakim dari hakim. Ya. Yang jelas ini menunjukkan dia itu apa? Raja yang paling hebat, penguasa yang paling berkuasa, hakim yang paling hakim. Itu enggak boleh. Kalau hakim boleh, ya. Kalau raja boleh, memang raja, tapi jangan berlebihan, jangan sama. Tapi kalau sultan of the sultan enggak boleh. Sultannya sultan enggak boleh. Ya. Sultannya sultan. Tapi kalau sultan maksudnya raja, ya insyaallah tidak mengapa. Naam. Wa muradu Sufyan, adapun yang dimaksud dengan Sufyan, annal haditha, bahwasanya hadis tadi itu sesungguhnya nama yang paling buruk, orang yang paling dibenci oleh Allah, malikil amlak, raja di raja. Nah, Sufyan bin Uyainah ya bermaksud dengan hadis ini, anal haditsa mutanawilun lihadza, bahwasanya hadis ini mencakup pula makna yang ini, wa ma fi ma'nahu, dan yang semakna dengannya, bi ayyi lughatin kana, di dalam bahasa apapun itu, fa fihi tahdziru min kulli ma fihi ta'azumun, maka di dalamnya terdapat peringatan dari segala sesuatu yang menunjukkan pengagungan yang berlebihan. Ya, kalau dalam lafaz hadisnya kan malikil amlak. Ya, ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa lain pokoknya yang semakna dengan itu enggak boleh. Jadi bukan hanya yang dilarang itu malikul amlak. Malikul amlak itu bahasa Arab. Maknanya ya tergantung, kalau dalam bahasa Indonesia raja di raja ya enggak boleh. Penguasa dari para penguasa ya enggak boleh. Kalau bahasa Inggris king of the king ya enggak boleh. Kalau dalam bahasa yang dibawakan Sufyan bin Uyainah syahan syah ya juga enggak boleh. Ya. Jadi bahasa apapun yang menunjukkan pengagungan yang berlebihan bagi manusia itu tidak boleh. Kalau mahasiswa, yang mahasiswa, boleh enggak? Kenapa kok boleh? Siswa itu pengagungan bukan? Bukan, justru siswa itu tanda dia orang yang butuh belajar. Mahasiswa orang yang sangat butuh belajar. Saya rasa nggak ada masalah. Maha guru. Nah ini gurunda. Master of master, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Kalau maha guru, mungkin lebih dihindari, ya. Nah, pengajar of pengajar. Maksud ya. Ya pokoknya ketika ada suatu istilahnya perbuatan yang mulia, sifat mulia, ya sifat mulia, sifat yang besar, sifat yang tinggi, raja, penguasa, hakim, guru termasuk, anggaplah guru termasuk, ya sultan, ini sudah segitu saja, jangan dilebih-lebihkan. Ya raja ya sudah, raja apa? Ya raja negara ini misalnya, sudah cukup. Ini menunjukkan kalau kekuasaannya hanya lingkupan itu saja. Tapi kalau raja di raja, seakan-akan dia merajai seluruh alam. Padahal yang menguasai seluruh alam itu siapa?
hanya Allah tabaraka wa taala. Kalau dia seorang hakim, memang itu katakanlah profesi yang mulia, profesi yang tinggi. Tapi kalau dia sebutkan maha hakim atau hakimnya hakim, maka ini melebihi yaitu kedudukannya. Karena hakimnya hakim hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maha menghakimi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hakim dalam pengadilan A, hakim negara A, B, ya, ini berarti menunjukkan profesi hakimnya itu terbatas. Dia tidak menghakimi seluruh urusan manusia di alam semesta. Nah ini ya. Jadi apapun itu yang menunjukkan ketinggian, maka cukup ya bahasa yang wajar saja. Jangan ditambahi dengan melebihi apa namanya yang dibolehkan ya. Nah, taib. Kemudian faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah SAW telah mengabarkan anna abghadhar rijali ila Allah yaumal qiyamah, bahwasanya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, wa akhbathahum wa awda'ahum wa ahqarahum, yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling hina, man ta'adhama fi nafsihi wa tasamma bima la yaliqu bihi, yaitu orang yang mengagungkan dirinya dan menamai dengan sesuatu yang tidak layak baginya. Nah, jadi jelas ya kenapa dilarang, karena julukan-julukan tadi tidak pantas bagi manusia, karena itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal pertanyaan, limadha nuhiya an tasammi biqadil qudat wa malikil muluk wa hakimil hukam wa nahwihim? Mengapa dilarang memiliki nama atau julukan qadinya qadi, ya, raja diraja, dan hakimnya hakim, dan yang semisalnya? Al-jawab, jawabannya, nuhiya an dzalik, dilarang dari hal itu, li'anna hadzal isma wal wasfa la yasluhu illa lillah, karena nama semacam ini, sifat seperti ini tidak layak dan tidak pantas kecuali hanya milik Allah. Ya, hanya Allah yang maha hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang paling hakim, hakim yang paling hakim? Ya, hanya Allah qadi al-qudat, qadinya qadi, hakimnya hakim, malikil muluk, rajanya para raja. Seluruh raja di alam semesta ini yang merajai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang manusia yang mengklaim dirinya adalah raja dari seluruh raja di dunia, maka dia telah menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak dilarangnya julukan-julukan ini. Ya. Nah, jadi ada bentuk penyerupaan terhadap sifat Allah. Yang terakhir soal, maladhi yustafadu min hadzal bab, apa yang kita bisa ambil faedah dari bab ini? Al-jawab, jawabannya, tahrimut tasammi biqadil qudah, haramnya menamai diri dengan qadil qudah, qadinya qadi, hakimnya hakim, wa malikil amlak, rajanya raja atau raja diraja, wa nahwihima, dan yang semisalnya, wal wa'idus syadid, dan ancaman yang berat, ala man tasamma bidzalik, bagi siapa yang menamai dirinya dengan seperti itu. Apa ancamannya tadi? Orang yang paling buruk di sisi Allah, orang yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala alam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nama yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Ada penyematan hamba, Abdullahi, hambanya Allah, Abdurrahmani, hambanya Ar-Rahman. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah. Karena apa? Semakin hamba itu menghambakan diri, semakin manusia itu merendahkan diri di hadapan Allah, semakin dicintai dan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Ya. Oleh karena itu sebaliknya Allah murka kalau ada hambanya, kalau ada manusia yang meninggikan dirinya melebihi kapasitasnya. Dan sebaliknya Allah cinta kalau ada hambanya yang merendahkan diri
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah mencintai nama yang disematkan penghambaan kepada Allah, maka Allah pun murka kalau ada nama yang terlalu tinggi sehingga dikesankan menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup 2 bab yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, ada yang tanyakan mungkin? Ya. Yang kedua tadi itu apakah juga termasuk ancaman untuk kebanyakan orang kan memuji ya, bukan untuk dirinya sendiri tapi memuji. Memuji orang lain. Ya. Ini Habibnya Habib. Misalnya begitu. Biar yang dicintai kan, ini yang cinta yang tiap jari yang dicintai. Ya. Ini yang memuji ini kan untuk orang lain bukan untuk diri. Ya. Contoh yang di dalam kita baca, oh dia lo rajanya raja, gitu ya. Ada raja yang baik, bijaksana, tapi dia tidak menamai dirinya dengan rajanya raja diri. Tapi kita rakyat, karena saking mengagungkannya, dia maharaja. Maka apakah ini boleh? Tetap tidak diperbolehkan. Ya, jadi baik dia menamai diri sendiri. Kalau dia yang namai diri sendiri, maka dia yang jatuh pada dosa. Tapi kalau raja yang tidak tahu apa-apa, tapi rakyatnya yang hulu berlebihan terhadap rajanya, ya rakyat itu yang berdosa. Dan rajanya bagaimana? Tergantung. Kalau raja ridho, dia ikut dosa. Oh, saya nggak ngaku kok. Saya nggak mengaku raja di raja, tapi dipanggil raja di raja dia seneng. Nah, wadah. Ya. Oh, saya tidak menjuluki diri saya maharaja. Adapun rakyat terserah mereka menilai saya seperti itu. Yang penting saya tidak merasa maharaja. Tapi mereka mengatakan Anda maharaja, itu terserah rakyat. Nah, ini nggak boleh, sama aja. Ya larang rakyatnya. Wahai rakyatku, jangan kalian menyebut saya maharaja, karena itu hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak boleh. Ada lagi yang sampaikan? Kalau sungkeman itu apa? Kan kita kan enggak boleh menghina diri ke makhluk. Kalau sebagai sungkem kan ini. Bagaimana itu bentuknya? Duduk. Baik. Jadi intinya begini. Kalau gerakan itu menunjukkan penghinaan diri di hadapan orang tertentu, maka tidak boleh. Karena kita hanya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau gerakan itu mirip dengan gerakan sholat, baik itu rukuknya atau sujudnya, ya, maka lebih dahsyat lagi. Ya, Rasulullah SAW melarang seorang manusia sujud, seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain. Kalau dibolehkan, yang diperintahkan sujud itu istri ke suami. Kalau dibolehkan. Kalau dibolehkan, padahal enggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, kalau gerakannya itu ini bukan sujud, tapi mirip sujud, ya sama saja. Nah, beda dengan sedikit membungkukkan diri untuk katakanlah salim. Sama-sama berdiri tapi ya anulah, apa namanya, agak nunduk dikit. Selama itu tidak menyerupai rukuk dan sujud, wallahu alam, semoga tidak mengapa. Jongkok terus mencium. Makanya membungkukkan intinya. Ya wallahu a'lam, membungkuk seperti itu ya saya rasa menyerupai antara rukuk dan sujud. Lutut kita di bawah. Ya kan? Nah iya. Ini kurang dikit sudah sujud kita. Ya.
Oke. Jadi bukan begini, artinya merendah di tangan kita, mungkin di bawahnya di dekatnya ikulnya itu loh, tangannya. Tangannya di lutut. Iya, di lututnya orang tua duduk itu biasanya kan ada yang Kalau berdiri nggak boleh. boleh. Nggak, maksudnya kita berdiri, kita nggak berlutut. Kita salim tapi berdiri. Tangannya yang diginikan. Biasanya kalau orang Jawa itu memang duduk lah. Jadi orang tak duduk kita gini Pak. Gini kami gini. Allahu alam. Lebih baik dihindari lah daripada khawatir gitu loh. Daripada khawatir mengagungkan makhluk. Ya. 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 Nah kita yang sudah tahu ya, nanti kalau nikahkan anak-anak yang nggak usah kayak gitu. Hah? Pas foto soleh tak? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya lebih baik dihindari Pak ya, daripada kita. Saya nggak berani mengatakan tidak boleh karena bentuknya tidak seperti rukuk dan sujud, tapi ya mirip gitu loh. Karena posisi lutut kita kan dituntut di bawah. Lutut di bawah. Lebih baik dihindari. Ya lebih baik dihindari. Saya berdua kali lihat ponakan di sini kan ikut ewonya ini Iya. ada sungkem-sungkem gitu. Ya kalau kita tidak bisa memberikan masukan kepada orang lain, ya setidaknya kita sajalah yang jangan seperti itu. Ya gitu, kekhawatiran kita mengagungkan makhluk itu saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi nggih? Amin ya. Kalau misalkan kita menyandung Rasulullah adalah guru terbaik di jagat raya ini, gimana? Rasulullah SAW adalah guru terbaik di jagat raya. Sebaik-baik guru, ya. Khairun nabiyyin, khairul muallimin. Allahu a'lam bishawab. Kalau seperti itu, ya, insyaallah tidak mengapa, karena memang kenyataannya beliau adalah guru terbaik ya dari kalangan manusia. Makanya tadi guru itu kan saya sempat agak ragu, guru boleh nggak ya kira-kira, gitu ya. Maha guru boleh nggak ya? Wallahu alam ya. Jadi kalau itu penyematan yang disandarkan kepada manusia terbaik di dalam mengajarkan sesuatu, dan itu adalah Rasulullah SAW, maka benar ya. Makanya kalau guru identik dengan manusia lalu kita sandarkan guru terbaik adalah Rasulullah SAW, maka wallahu alam insyaallah tidak mengapa. Kalau raja tadi itu kan kalimat yang umum ya, raja, penguasa, hakim ya, ini kalimat yang umum. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Al-Malik, raja, hakim, maha hikmah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Untuk yang bab ke-45 tadi sempat disinggung masalah menjelang waktu ya. Iya. Ada yang mungkin tidak termasuk bab hal-hal bulan Sia, bulan Suro gitu, tidak termasuk bab 45. Tidak termasuk, tetapi dia juga tidak diperbolehkan. Ya, meyakini bulan tertentu itu sial, ini tidak diperbolehkan. Karena yang menjadikan bulan itu
mengalami kejadian-kejadian tertentu, ya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meyakini kesialan dalam bulan tertentu itu ada sendiri kalau nggak salah pembahasannya. Tidak ada safar itu, tidak ada sofar. Ada kalau nggak salah. Termasuk tatoyur, dalam bab tatoyur. At-tiyarah sudah belum? Bab berapa itu? 28. 6. Ma jaa fit tiyarah. Ya. Halaman 163. Ya. Nah. La adwa wala tirata wala hamata wala safara. Tidak ada kesialan pada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tatoyur anggapan sial, tidak ada anggapan burung hantu sial, dan tidak ada anggapan sial pada bulan Safar. Ini masuk bab tatoyur, menganggap sial bulan tertentu. Kalau mencela waktu, ya waktu yang dicela, dasar Safar misalnya, ya dasar Muharram misalnya, ya mungkin mirip tapi tidak sama. Kalau mencela waktu, ya dia mencela waktu itu, menghujat waktu. Tapi kalau tatoyur tadi menganggap waktu itu membawa kesialan, belum tentu dicela. Ya, belum tentu dicela. Dia takut mengadakan walimah di bulan Suro. Dia tidak mencela Suro, tapi dia sadar, wah Suro ini bakalan sial ini. Saya enggak nikah di bulan Suro nanti sial saya. Tapi dia enggak mencela. Ya. Menganggap sial bulan tertentu. Kalau mencela, dia hujat Suro, dia hujat bulan Muharram tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dua-duanya enggak boleh. Ada lagi sampaikan? Ya. Udah meninggal, terus mau apa? Mau kita apakan? Oh, Karena kejadian setelah namanya diganti itu orang-orang sekitar tetap ambil nama yang lama. loh berarti sudah diganti toh? Sudah diganti, tetap ambilnya nama yang lama. Ya, berarti orang-orang, ya urusannya orang-orang. Itu urusannya orang-orang. Ya. Lu sudah diganti kok. Kalau diganti ya sudah bagus malahan. Artinya kalau kita tak ganti kok wong-wong padha wae mending gak tak ganti, ya itu berarti kita mengganti ya karena orang-orang toh. Tapi kalau kita mengganti karena memang ini nama yang kurang baik, ya bagus. Ya, Rasulullah SAW mengganti beberapa nama sahabat yang tidak baik. Iya, Nabi SAW mengganti beberapa nama sahabat yang tidak baik. Ya. Nah, kalau kita bisa mengganti dan kita mau mencurahkan waktu dan tenaga untuk ngurus akte baru, hebat. Ya, kita apresiasi. Ya. Semoga itu menjadi kebaikan. Ya. Adapun orang-orang manggil namanya tetap, ya itu urusan mereka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke. Waktu ya. Misal mengkaitkan suatu masa atau hari dengan muka Allah. Misal tsunami tahun 2004 terjadi tanggal 26 Desember atau sehari dari perayaan hari Natal di tanggal 25 Desember. Dan
Ya. Itu gimana Ustaz? Kalau kait-kaitan hari atau waktu dengan muka Allah. Kalau kita memastikan ini gara-gara maksiat A, maksiat B, maksiat C, maksiat D, maka setahu saya tidak boleh. Karena kita nggak tahu. Ya. Benarkah Allah menimpakan bencana gara-gara ini dan itu? Memastikan ya. Tapi kalau kita mengambil pelajaran, bisa jadi barangkali mungkin saja ini karena itu dan ini, tidak apa-apa. Lalu kita membawakan dalil telah terjadi kerusakan di lautan dan di daratan karena ulah-ulah manusia, nggak apa-apa. Jadi kita jadikan pelajaran, bukan pemastian. Karena kita memastikan sama seperti kita mengaku tahu hal gaib. Ya sama seperti orang yang mati tenggelam. Dalam satu riwayat disebutkan syahid. Ya, kalau kita katakan oh dia sekarang di surga karena mati syahid tenggelam, nggak boleh. Tapi kalau kita berharap mudah-mudahan dia termasuk di kalangan orang-orang yang mati syahid, nggak apa-apa. Jadi jangan kita memastikan, ya. Nah seperti itu. Tapi kalau kita ambil pelajaran, kita introspeksi diri, ya mungkin saja ini karena kemaksiatan yang dilakukan orang-orang di pantai itu sehingga Allah timpakan, nggak apa-apa. Jadikan sebagai pelajaran dan peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya itu di bab jangan sampai kita itu melebihi kapasitas kita sehingga mengklaim tahu hal gaib. Ya, karena Allah nggak ngasih tahu kita. Saya jatuhkan tsunami karena mereka kan nggak ada dalilnya khusus ya, nggak ada. Tapi kalau secara umum kita jadikan pelajaran nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Misalkan ada seorang tokoh mungkin ulama atau siapa mungkin orang yang meninggal ya. Terus dalam peristiwa meninggal itu sebelumnya itu ada peristiwa kayaknya mungkin ada angin apa gitu. Terus berit-beritnya itu beberapa saat itu sudah mau itu tanda-tanda husnul khotimah. Bukan artinya pamit dan sebagainya, itu boleh nggak? Itu termasuk syirik nggak? Itu padahal nggak tahu mestinya kan, cuma kira-kira itu tandanya kan gitu. Ada angin. Misalkan ada angin ketika mau meninggalnya itu ada mendung atau hujan atau apa terus. Baik, sekarang kita kembalikan, ada nggak dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang mengatakan di antara tanda kematian seorang itu datangnya angin, ada nggak? Nah, kalau setahu saya nggak ada. Dari mana dia tahu angin ini tanda? Lah iya, dari mana dia tahu? Perkiraan saja itu maksudnya. Mengira-ngira hal yang gaib nggak boleh. Ya, rajman bil ghaib tidak boleh. Ya, jadi jangan-jangan nanti kan kalau jangan-jangan semua serba jangan-jangan. Semua akan kita oh ini ya gitu ya. Ada pintu buka sendiri, oh malaikat masuk mau cuma nyambut nyawa misalnya. Jangan-jangan padahal kena angin gitu kan. Ya, jadi janganlah kita seperti itu. Ya, jangan berlebihan. Kalau kita nggak tahu, nggak ada, dan selesai memang tidak ada, kematian itu rahasia Allah SWT. Allah nggak kasih tanda-tanda sama sekali. Ya, tanda mau pamit atau apa, setahu saya nggak ada. Setahu saya tidak ada tanda-tanda kematian itu ya sewaktu-waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.